warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona di sini, di mana? Di Madon Tarot Channel tentunya. Apa kabar sayang? Semoga sehat ya, semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat ulang tahun ya yang lagi ulang tahun hari ini. Ya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Mami doakan ya. Apapun bentuknya doa, semoga dijabah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dan salam-salam juga untuk seluruh keluarga besar MDF dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu tetap bisa kontrol untuk hati, jiwa, dan semua yang kalian inginkan sesuai afirmasi Tuhan tentunya. Amin. Yang baru masuk terima kasih ya, yang subscribe terima kasih ya, komen, like, share, and notifikasinya terima kasih banyak, dan no skip iklan sayang. Iyalah ya kan, biarkan dia jalan seperti apa adanya ya kan. Aduh, di sini kita mau meneruskan sebuah cerita ya. Semalam seru, ceritanya sangat-sangat seru ya. Kita mau story ya, melanjutkan sebuah cerita ya. Yang semalam memang diafirmasi ya, diafirmasi untuk sebuah pesan ya, pesan dari semesta melewati yang namanya malaikat pelindung. Namun di sini ya, yang dikatakan sebuah afirmasi dari sebuah pesan dari maskulin ya, maskulin berdoa kepada semesta untuk sebuah afirmasi. Nah di sini ya, wah ini jadi terang banget ini, alhamdulillah. Dan di sini dikatakan semesta ya bahwa kembali lagi semesta menginginkan doa itu masing-masing sayang. Contoh apa? Doa maskulin itu sendiri dan doa feminim itu sendiri, nggak ada yang bareng-bareng. Dalam artian apapun yang kalian afirmasikan kepada Tuhan itu diterimanya masing-masing. Ya, amal dan ibadah manusia itu masing-masing, nggak ada yang bareng-bareng. Pahami itu. Ya. Jadi di sini kita meminta afirmasi untuk maskulin ya, dan untuk feminim. Ya, apa yang akan dikatakan semesta untuk kedua belah pihak dari sebuah doa yang disampaikan ya. Semoga kita mendapatkan pesannya, dan untuk kalian pastikan tarot bukan Tuhan hanya sebagai sebuah cerita dalam sebuah buku semesta, ditambah lagi dilingkan dengan diri kalian ya, baru dengan orang lain. Yang jelas kalian harus bijaksana dalam mendengarkan sebuah story ya. Jangan kalian terlalu percaya sama kartunya. Percayalah pada berkah dan sebuah kebaikan. Ya, dimana kebaikan itu akan datang sesuai dengan diri kalian. Kenapa? Ya, kalian berbuat baik jatuhnya baik. Kalian berbuat jahat jatuhnya jahat. Kalian berbuat itu semau-maunya, jadinya semau-semaunya juga. Ya, kalian berbuat jolim akan mendapatkan kejoliman juga. Kalian berbuat sebuah memberikan keberkahan sama orang lain, melewati sedekah, nanti kalian juga akan mendapatkan sedekah yang begitu berkahnya. Entah Allah yang memberi atau sesama manusia itu yang memberi, apapun bentuknya. Intinya di mana kita berbuat jahat, disitulah tempat kita berada. Di mana kita berbuat baik, disitulah tempat kita berada. Pahami ya sayang ya? Jadi di sini ada deck maskulin dan ini feminim ya. Di sini afirmasi dari decknya ya, deck bumi dan deck semesta, diklarifikasi untuk pelengkap dari galaksi, dan di sini oleh pesan cinta ya, adalah dari malaikat cinta, dan di sini adalah afirmasi dari pesan malaikat pelindung, dan ini perjalanan cinta mereka seperti apa, atau perjalanan cinta kalian seperti apa, kita akan mengetahuinya sayang ya. Kita mulai, ini enaknya dipilih yang mana dulu ini ya.
kita pinggirkan dulu biar kagak ribet ya. Apakah ini oke? Kita mulai dulu ya. Afirmasi. Allahu Akbar. Oke sayang, bismillahirrahmanirrahim. Dekat dengan energi patiskan untuk pesan maskulin dan feminin dari sebuah afirmasi doa yang disampaikan kepada Tuhan di afirmasi, dan pesan disampaikan dikembalikan lagi kepada mereka dari sebuah bentuk berupa pesan kembali jatuh apa kita repetikan untuk semua elemen air, api, udara, dan tanah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Kita lanjutin. Mohon maaf sayang, tadi ada tamu ya. Oke, apakah ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Thank you. Terjatuh. Oke, kita mulai kolek. Ya. Oke. Oke. Sudah ya, kita simpan. Ini pesannya sudah kita dapatkan untuk maskulin dan feminin. Intinya seperti itu. Ya, perjalanan cinta mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oke. Wah. Oke. Yang terbuka dan yang tertutup. Sudah kita dapatkan sayang. Ini energi feminin. Bismillahirrahmanirrahim. Energi feminin. Feminin energi dekat. Yang ini disampaikan feminin energi. Sabar. Thank you. Oke.
Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Sudah kita dapatkan. Wah. Energi feminim. Sabar sayang ya. Kalian harus sabar. Oke. Maskulin energi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Dah. Kapan? Ini kapan ini? Padahal ininya di sini loh. Oh ya. Lihat kan? Kenapa ini ada di sini? Aduh. Ada Naza ini. Oke, kita simpan ya. Oke, thank you. Kalian tadi kan lihat sendiri, ya kan? Oke. Kapan-kapan juga dia masuk. Lucu-lucu juga. Oke. Oke. Dapatkan ya. Ini kita taruh sini aja. Ini hadiah gift, ada 2, mungkin 2 ya. Wah, ini satu maskulin, 1 feminim ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada lagi. Sudahkah? Wah, banyak kali. Thank you. Ini oke. Thank you. Sudah kita dapatin energinya ya, dan kita tambah untuk bumi energi. Bismillahirrahmanirrahim. Energi bumi, maskulin energi. Thank you.
Lanjut dari energi feminin. Wah, feminin energi. Maaf sayang, sudah. Thank you. Thank you. Apa ini? Wah, stuck. Ada apa ini? Stuck. Wah, ini ada tambahan. Oke. Universe berkata untuk klarifikasinya. Klarifikasi keseluruhan maskulin feminin. Sekali lagi. Oke, thank you. Oke, sudah. Wah, ngeri. High priest. Galaksi energi untuk klarifikasi maskulin feminin. Ada apa? Klarifikasinya adalah thank you. Wah, sudah kita dapatkan sayangnya energinya maskulin dan feminin. Kita taruh dulu. Maskulin dan feminin. Sebentar sayang. Ya, inilah kasihnya, ternyata dikasih nih ya, 2 ya. Tiba-tiba ada muncul, kita juga tidak tahu ya, namanya juga sebuah. Oke, kita turunin dulu ya biar bisa lihat. Bisa lihat kah? Bisa lihat sayang? Mohon maaf ya. Kita apa adanya saja darling ya. Oke, kita mulai. Kita pinggirin dulu. Afirmasi semesta. Kita mulai dulu dari maskulin. Hai maskulin, apa kabarkah kamu sayangku cinta? Semoga kamu dalam kondisi baik ya. Kondisi yang betul-betul sudah ready untuk sebuah afirmasi. Ya,
Oke, kita mulai afirmasi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terbuka dan ini yang tertutup ya. Maskulin. Hai. Apa kabar sayang? Ini klarifikasi dari sebuah doa afirmasi yang ditautkan dan disinkronkan dengan feminim ya. Apakah ini update-nya ya? Ini general reading, dalam artian general story yang berkelanjutan dan bersambung, dalam arti energi update tentang sebuah kehidupan yang kalian jalani ya, biar kalian memahami arti sebuah perjalanan kehidupan. Oke, kita lanjut. Maskulin. Kalau dikatakan maskulin sudah mengafirmasi doa kepada Tuhan ya, tapi sampai sekarang doanya seperti tersendat-sendat dan menjadi bagong. Kenapa bagong, Mami? Ya bingung, karena sebuah pilihan ini tidak bisa membuat maskulin ini menjadi bijaksana dan seimbang dalam hidup. Karena apa? Sudah tahu yang bermain energi hitam, magic jar, magicom, tapi tidak pernah introspeksi diri. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya maskulin tidak pernah introspeksi diri. Harusnya introspeksi diri dari sebuah kecewa. Kenapa semua ini terjadi? Bahkan juggling, hidupnya itu tidak seimbang. Kenapa? Bahkan kadang bertanya, kenapa begini, kenapa begitu sama Tuhan? Ya karena tidak bisa membedakan mana hitam, mana putih. Bahkan tidak pernah memakai intuisinya untuk sebuah pilihan. Ujung-ujungnya kecewa. Ya namanya orang bermain sesuatu yang tidak baik itu pasti jatuhnya tidak ada yang baik, tidak ada yang senang, karena pasti ada kekecewaan. Dan di sini sebuah pilihan, yaitu sebuah pengkhianatan dari sebuah kemunafikan, menjatuhkan sebuah keputusan Tuhan. Tidak akan mungkin kamu mendapatkan sebuah kehidupan yang baru. 20 yaitu jatuhnya sebuah kehidupan untuk sebuah hidup yang baru, yaitu kebersamaan yang bahagia, sulit didapat karena terlalu banyak permainan dalam sebuah pilihan. Akhirnya bagaimana menyeimbangkan? Gak ada keseimbangan dalam hidup. Stres yang ada karena hidupnya itu gak seimbang gitu loh. Orang itu hidup itu walaupun naik turun tuh ada sebuah keseimbangan gitu loh. Jadi maskulin hidupnya cuma flat aja, flat dalam artian belum tentu seimbang. Itu ya kurang. Kenapa jadi kurang? Ya karena penegasan di dalam diri maskulin ini ingin adanya sebuah keseimbangan, tapi Tuhan belum memberikan sebuah keseimbangan karena terlalu banyak kemunafikan yang terjadi di diri maskulin, sehingga maskulin benar-benar meyakini dalam diri untuk sebuah kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang semu. Akhirnya perang batin, ingin keluar dari sebuah kebahagiaan yang semu, sudah ditegaskan di hati maskulin, tapi masih saja afirmasi yang diberikan maskulin ini hanya apa? Hanya diangan-angan saja, tidak sebenarnya. Bahkan masih saja perang batin tetap aja menikmati, padahal sudah babak belur, kan? Ingin menyudahi dari sebuah hubungan triparti ini, yang hubungan dirasa maskulin tidak penuh, tujuan tidak ada, triparti, dan yang namanya merindukan sebuah hubungan yang benar-benar hubungan benar gitu loh. Ternyata ya terlalu banyak opsi dari sebuah tujuan, akhirnya hubungan triparti ini ingin diendingkan. Kapan bisa berakhir? Kapan saya tidak ada di siklus itu? Itu yang dipikirkan. Bahkan maskulin di dalam pikirannya sekarang ingin mendatangi kalian dan mempercepat sebuah pergerakan untuk memberikan sebuah cinta, tapi masih dalam angan-angan. Karena apa? Tidak berani, bahkan tidak tahu bagaimana caranya bersikap menjadi manusia yang sebenarnya. Dan impian seorang maskulin begitu besar, yaitu hidup ini penuh warna. Penuh warna, tetapi ujung-ujungnya apa? Menaiki sebuah impian tapi akhirnya jatuh juga. Karena apa? Fata morgana yang dipikirkan, tidak nyata. Kenapa tidak nyata di sini, Mami? Ya, bagaimana? Di sini harusnya maskulin bisa keluar
menunjukkan pada dunia untuk sebuah kreativitas, yaitu apa yang dia bisa, apa yang dia punya. Tapi maskulin menginginkan sebuah kebahagiaan dari sebuah hidup yang berwarna, tapi kakinya masih terikat. Harusnya dia bisa keluar, ini harusnya bisa keluar untuk sebuah kebahagiaan untuk dirinya maskulin sendiri, tetapi maskulin masih berada di pikiran sebuah fata morgana, ingin keluar tapi tidak ingin usaha, maunya sukses tapi tidak mau usaha. Akhirnya apa? Hanya bisa melihat dari kejauhan, bahkan sebagian maskulin terlalu licik untuk sebuah peristiwa atau sebuah kejadian atau sebuah tindakan. You tahu rubah kan? Rubah itu adalah hewan yang licik. Ya inilah, maskulin masih terlalu licik dalam sebuah keputusan. Kenapa? Karena maskulin tidak pernah belajar dari sebuah arti yang namanya sebuah cinta atau arti sebuah keinginan. Bahkan tidak pernah bertumbuh menjadi orang yang bijaksana karena masih immature, dan tidak pernah tahu bagaimana yang namanya nyaman itu seperti apa. Yang dipikirkan nyaman untuk diri sendiri, tidak pernah mau berkembang, tidak pernah tahu arti dari sebuah makna kehidupan, karena hidupnya nggak tahu hidup di dunia mana, dunia lain kali. On the reverse, the more energy and intuition I bring to my faith, the more fearless and free I am. Ya, terlalu banyak mau bebas, mau happy, bebas lepas, membawa semua yang namanya takdir ini sesuai apa yang dia inginkan. Salah kata Tuhan, makanya on the reverse. Kamu mau bebas, kamu mau free, kamu lupa takdir itu kuasa yang pegang, takdir itu Tuhan yang pegang. Di mana kamu tidak merasakan sebuah kebaikan dari sebuah energi, yaitu intuisi, kamu tidak pernah memakainya. Kamu membawa takdirmu sendiri dengan kebebasanmu yang diberikan adalah sebuah keterbatasan oleh semesta. Boro-boro bisa terbang, yang ada terbangnya di tempat aja. Nah, ini yang terjadi sama maskulin. Dan katakan di sini, ya, dikatakan di sini, seorang maskulin berupaya bisa keluar dari yang namanya pilihan hidup, dari kesengsaraan dan kesusahan, bahkan berjuang setengah mati untuk sebuah tujuan dari hidup yang betul-betul sulit. Ya, tapi namanya anak-anak ya berjuangnya setengah-setengah. Nanti dikit-dikit punya keberanian tapi takutnya lebih banyak daripada beraninya. Besar takut daripada beraninya. Gimana ceritanya, mamnya begitu itu. Nah, ya. Dan di sini dikatakan maskulin mempunyai keputusan tekad yang besar, tapi tekad yang besar ini hanya ingin keluar dari sebuah beban, yaitu ingin hidup lebih baik untuk sebuah kehidupan yang benar. Tapi harusnya maskulin bisa bergerak dengan cepat untuk mengatasi beban ini, tegas dalam hidup. Tetapi ya tegasnya anak-anak bagaimana? Berasa anak-anak tapi harusnya tidak berasa anak-anak, bijaksana. Betul, memang maskulin yang dari anak-anak berusaha untuk belajar dan bijaksana. Kenapa? Untuk mengakhiri dari sebuah beban dan sebuah pergerakan. Tapi ya sulit, masih terlalu dini untuk berpikir menjadi orang dewasa. Karena apa? Ya. Kenapa maskulin ingin keluar dari siklusnya? Karena cinta yang dia punya atau cinta baru yang dia buat ini berupaya dibangkitkan atau berupaya diperjuangkan, tidak bisa, karena hanya cuma hasrat biologis, bukan karena sebuah cinta yang sebenarnya. Makanya babak belur karena sebuah cinta yang tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Ini akhirnya through prayer and meditation I create a ripple effect of peace in the world. Ya, tidak ada kedamaian di dunia, bahkan Tuhan menciptakan sebuah efek di mana berdoa bahkan meditasinya hanya main-main.
efeknya juga yang dirasakan main-main. Dan di sini tujuan hidup maskulin sudah sangat jelas. Tidak ada tujuan dalam hidup, bahkan tidak pernah respect, ya, tidak pernah yang namanya menghargai kalian, bahkan tidak pernah memberikan solusi, bahkan tanggung jawab untuk sebuah keputusan. Namun ingin sebuah kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan dari sebuah permainan magic dibuat? Nggak bisa. Bahagia untuk mendapatkan sesuatu lewat magic jar, magicom itu juga nggak akan mungkin. Orang tidak pernah respect, ya kan? Ini tidak pernah respect tujuan hidup, hanya seolah-olah mempunyai tujuan, ternyata tidak ada tujuan yang bisa diharapkan, bahkan tidak punya solusi dalam hidup. Ingin bahagia, apa? Bahagia bersama magic jar, magicom, ya sulit kata semesta. Mohon maaf, Anda akan kesulitan. Ya. Kita lanjut dari feminim energi. Sabar ya. Feminim energi. Oke, kita mulai. Feminim energi. Dikatakan feminim, sebuah cinta sejati itu adalah cinta yang betul-betul hanya untuk dua orang. Cinta sejati bukan cinta main-main dari sebuah cinta yang hanya pura-pura, namun tujuannya adalah manipulasi, memanfaatkan, tipu daya, bahkan keserakahan. Ini bukan cinta kata feminim. Cinta sejati bukan itu. Disadari oleh feminim, itu bukan sebuah cinta sejati katanya. Itu. Paham ya? Dan di sini feminim, sebuah kekecewaan atau sebuah kesabaran dari sebuah masa lalu yang ingin datang kembali kepada feminim. Ya, maskulin menyatakan ingin kembali atau maskulin mempunyai niat untuk rekonsiliasi, tetapi harus menjujurkan kenapa maskulin melakukan semua perbuatan yang dianggap feminim betul-betul telah menghancurkan hidup feminim. Ini yang harus dijujurkan. Dari sebuah pengkhianatan, ya ini ya. Dari sebuah pengkhianatan yang dilakukan, dari sebuah topeng bahkan permainan manipulasi ini, keserakaan hidup, jujurkanlah. Namun feminim, apabila sebuah rekonsiliasi harus benar-benar tidak akan mau terpuruk lagi dengan hal yang sama. Tidak mau kecemplung dengan masalah yang sama, kondisi yang sama, itu tidak mau. Kenapa? Karena tidak mau lagi mendapatkan hubungan, ya, yang ujung-ujungnya cuma digantung doang. Akhirnya di sini, ya, kesulitan, ya, kecewa yang begitu dalam, hubungan ini digantung, tidak mau lagi. Dan ditegaskan, benar-benar menegaskan di dalam diri, bahkan apapun melebihi dari namanya Queen of Swords, akan adanya King of Swords, yaitu energi soulmate connecting dan twin flame, bahwa yang diinginkan seorang feminim itu adalah keputusan seorang Queen of Swords hanya mau berhadapan dengan King of Swords. Benar-benar seorang yang mempunyai kebijaksanaan, yang bertanggung jawab, yang menghargai, ya, yang tidak pelin-pelan, yang tidak hanya ngomong doang, ngomdo, ya kan? Yang tidak suka bagong-bagongan, ya. Ini, bayangin Queen of Swords, King of Swords, jatuhnya happiness. Hanya mau hidup bahagia dengan seseorang yang mempunyai jiwa ibaratnya bijaksana, ya.
tegas, bijaksana, bukan mengatur, bukan ego, bukan manipulasi, bukan pembohong, apapun bentuknya. Sebuah kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu milik Allah, tapi di sini kesempurnaan kebahagiaan yang memang betul-betul seorang yang pemberani, bukan seorang yang pecundang. Ini yang dimaui sama feminim. Paham ya? Kalau orang masa lalu datang ya, kalau tidak seperti ini, sampelnya, brandnya ibaratnya King of Swords, brandnya, maka Queen of Swords ini hanya mau berdampingan dengan King of Swords, yang hanya bisa mendampingi feminim ini yang berjiwa sword, tegas, bukan lembek atau anak-anak. Tidak mau, karena apa? Kebahagiaan ini bukan main-main, katanya feminim. Wah, keren. Kebahagiaan ini bukan main-main, Cong. Kenapa? Ya, karena feminim bukan pilihan. Feminim sudah angkat tangan dari sebuah hubungan yang hanya itu saja, tidak ada tujuannya. Feminim tidak mau. Feminim hanya ingin sebuah healing, bahkan sebagian sudah melakukan healing dan sudah healing. Tidak mau healingnya feminim ini dihancurkan dari sebuah kemunafikan seseorang yang hanya mencari, bahkan memberikan sebuah menginginkan sebuah manfaat aja dalam hidup. Tidak mau orang-orang yang licik. Tidak mau, karena sudah cukup berat ya. Feminim healing ya, tidak mau rusak healing. Kenapa? Joy is the unlimited creator, karena kebahagiaan yang sudah diinginkan oleh feminim itu kebahagiaan yang betul-betul diciptakan, dan tidak mau apabila kebahagiaan yang sudah diciptakan bersama itu ternyata kembali lagi mendapatkan saling menyerang ya, penderitaan, tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan, dan selalu saja dipisahkan. Bahkan bagaimana selalu meminta pertolongan untuk sebuah keadilan ini akan sulit. Nah, ini tidak mau. Feminim nggak mau. I'm sorry my love, katanya feminim. Ya, pahami ya. Oke, bismillah. Dan dikatakan di sini, dipastikan, feminim bilang, feminim, saya memakai intuisi hati saya, mau baik mau buruk apapun bentuknya, bahkan permainan dari seorang yang melakukan mistik. Feminim meyakini apapun bentuknya orang yang melakukan tindakan main magic jar magicom, dipastikan hidup untuk sebuah kehidupan yang baru itu tidak mungkin bisa didapatkan. Ya, judgment-nya juga terbalik, bahkan akan susah hidup, sulit hidup. Kesulitan hidup itu sudah jelas katanya. Nah, itu ya. Kenapa? Seorang yang egois, seorang yang terlalu pride-nya terlalu tinggi, ya, bagaimana bisa memenangkan sebuah keinginan untuk bisa bersama lagi? Seorang yang betul-betul jatuh, seseorang yang betul-betul merasakan ego tinggi tidak akan berhasil dalam bentuk apapun, kata semesta. Dan diketahui oleh feminim bahwa maskulin ingin mendatangi kalian hanya untuk mencari sebuah kemenangan untuk diri sendiri. Ya, tapi di sini feminim tidak mau adanya sebuah cinta baru yang datang hanya orang yang egois, nggak mau. Cinta baru yang datang atau penawaran cinta yang datang kepada feminim haruslah orang-orang yang mempunyai kemenangan dan kesuksesan dalam hidup dan tidak egois, bahkan pride yang tidak tinggi, tidak sombong, congkak apapun itu. Ini kalau itu datang, feminim menerima. Kalau kebalikannya, feminim tidak mau menerima. Karena feminim sendiri sudah sukses, bahkan sudah bisa melakukan apapun sendiri.
Ya, paham ya? Dan dikatakan di sini. Feminim. Selama ini mengalami kesulitan dalam hidup, mencari tujuan kesana kesini, ya, karena sebuah keputusan yang berat harus dijalani oleh feminim. Tetapi feminim juga menyadari, ya, bahwa semua yang terjadi itu atas instruksi orang lain dari sebuah keputusan. Bahkan feminim sudah mempunyai tujuan hidup. Kalau mau the journey, bukan orang yang nyuruh, tapi dari hati yang paling dalam, dan bukan disuruh orang lain, bukan instruksi orang lain, bukan kemauan orang lain untuk kembali the journey untuk sebuah tujuan. Nggak mau. Feminim nggak mau kalau kedatangan maskulin itu karena suruhan orang lain, bukan dari hati tapi disuruh gitu loh. Bukan dari hati yang paling dalam gitu loh. Dan dikatakan di sini, my faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Dikatakan yang namanya takdir selalu mempunyai kekuatan, ya, dari sebuah trauma, yaitu selalu bisa healing, ya, keluar dari sebuah konflik, berubah, adanya sebuah perubahan, dan adanya sebuah kenyataan bahwa cinta itu betul-betul nyata, dan itu dirasakan oleh feminim. Kita lanjut. Pesan semesta untuk mereka berdua atau untuk feminim dan maskulin feminim. Pesan, ya. Melewati malaikat pelindung juga bisa, ya. Kita mulai, kita pinggirin dulu. Oke. Bisa lihat ke sayangku? Kita majuin ya. Oke. Padahal dia hanya teman, tapi setiap kali dekat dengan orang lain rasa cemburu terasa di hati. Ya, sebagian semesta bilang, ya, kalian, ya, merasakan bahwa apabila feminim atau maskulin dekat dengan seseorang, ada rasa cemburu yang kalian rasakan begitu besar. Karma itu berlaku bagi mereka yang tidak percaya akan apa yang mereka buat, maka hal itu juga yang akan mereka akan dapatkan. Jadi karma itu buat mereka yang tidak percaya, mau maskulin feminim, kalian tidak percaya karma, itu yang akan terjadi, ya. Lanjut on the reverse. Kalau namanya cinta, tak sayang itu harusnya tidak menuntut pasangannya karena semua kekurangan. Tapi sebagian menuntut kekurangan. Ya, sebagian dari kalian menuntut kekurangan atas nama cinta. Kalau namanya sayang itu nggak ada nuntut pasangannya harus A, harus B, harus C. Ya, bahkan selalu merasa kekurangan. Merasa pasangannya tidak cocok, pasangannya tidak punya ini, punya itu, bahkan sebagian menyia-nyiakan. Nah, itu terjadi, ya. Kamu sudah aku ingatkan, jangan lupakan janji, jangan sampai memutuskan ikatan cinta ini. Tapi ingatlah, dia menunggu dirimu sampai hatimu. Dikatakan di sini, beberapa dari kalian sudah pernah mungkin berkali-kali diingatkan semesta dalam bentuk apapun. Karena apa? Kalian sudah berjanji di depan semesta. Janji itu adalah janji dan bisa dituntut secara semesta, secara alam, ya. Sampai kalian memutuskan ikatan cinta ini, jangan sampai kalian menunggu sesuatu yang memang Tuhan buat. Kalau dibilang sampai hatimu, ya kamu atau kalian juga sampai hati dengan pasangan kalian. Jadi sadarilah, kata semesta. Kalau semesta juga bisa sampai hati dengan kalian. Ya, lanjut. Tidak mungkin seseorang bisa mencintaimu dan membohongimu berulang kali. Kamu tidak akan menyakiti orang yang kamu cintai. Bagaimana tidak menyakiti orang yang kamu cintai, kata semesta. Ya, malaikat cinta pun bilang, kalau kalian mencintai, tidak mungkin kalian membohongi berulang-ulang kali dengan hal yang sama.
tidak mungkin berulang-ulang kali menyakiti orang yang sama dengan mencintai seseorang tapi pura-pura mencintai. Nah, ini dikatakan seperti itu. Dan di sini dikatakan kembali on the reverse. Katanya sudah ikhlas dia dengan yang lain. Kok masih bilang kalau Tuhan tidak membalas, biar karma akan yang membalasnya. Sudah, diam saja lebih baik. Nah, buat kalian lebih baik kalau kalian sudah ikhlas. Gak usah bolak-balik bilang biar Tuhan yang membayar, biar karma yang membalasnya. Diam baik, nggak usah terlalu banyak bacot gitu loh, kata semesta. Buat kalian yang disakiti, tak usah banyak komplain, diam aja lebih baik gitu loh. Nggak usah terlalu banyak cocot, katanya semesta. Sorry ya, itu yang memang dikatakan ya. Selingkuh tidak selalu berciuman, menyentuh, atau menggoda. Jika kamu harus menghapus pesan teks sehingga pasanganmu tidak akan melihatnya, kamu sudah melakukannya. Jadi gini, ini tadi on the reverse ya. Selingkuh tidak selalu berciuman. Ya, pahami. Selingkuh tidak selalu berciuman, menyentuh, atau menggoda. Jika kamu harus menghapus pesan teks sehingga pasanganmu tidak akan melihatnya, kamu sudah melakukannya, yaitu apa? Berselingkuh. Tapi bagi kalian ya, dari sebuah teks pesan yang kalian hapus, kalian sudah tergoda, bahkan ada yang sudah melakukan sebuah ciuman, sebuah sentuhan, ya, sebuah tergoda. Ini kalian sudah melakukan, bukan tidak melakukan gitu loh. Ya, bahkan sebagian dari kalian banyak yang dituduh melakukan gitu loh, tetapi belum benar. Nah, on the reverse, kamu itu seperti bintang namun indah terlihat, akan tetapi mengapa begitu sulitnya untuk digapai? Sebagian dari kalian sudah menggapai bintang, bahkan sudah menjadi bintang, bahkan hanya terlihat indah dari kejauhan dan begitu sulit untuk digapai. Iya. Dan sebagian merasa seperti bintang, ternyata bukan bintang, merasa seperti indah tetapi tidak indah. Dalam artian hanya luarnya saja seperti bintang, seperti seseorang yang dikagumi, seseorang yang dielu-elukan, atau seseorang yang hanya mencari pujian, gila-gila puji. Nah, ternyata apapun yang diinginkan sulit didapatkan untuk menjadi seorang star. Ingin orang lain itu ya gila-gila hormat lah, dalam artian gila-gila hormat, gila-gila pujian, gila-gila diperhatikan ya. Tetapi di arti sebenarnya semesta bilang kamu tidak bisa mendapatkan itu, yaitu sebuah star. Sulit untuk menggapai itu, sulit. Yang ada kamu bukan siapa-siapa gitu loh. Tetap saja kamu, semesta bilang kalian mendenial diri kalian sendiri gitu loh. On the reverse, cinta tidak berpatok pada ketampanan, kecantikan, parasmu, banyaknya hartamu, pekerjaanmu, namun seberapa besar arti kehadiranmu untuk dia. Kenapa on the reverse? Sebagian dari kalian ya sebagian dari kalian hanya melihat dari ketampanan, kecantikan paras, banyak hartanya, pekerjaannya, bahkan hanya melihat fisik, melihat pasangan kalian ini benefit apa tidak, melihat pasangan kalian ini membawa rezeki atau tidak, melihat pasangan kalian ini serasi, sepadan, apapun bentuknya. Sebenarnya yang dilihat itu adalah harusnya arti kehadiran kalian itu. Untuk apa kalian hadir di dalam kehidupan pasangan kalian? Tapi sebagian dari kalian tidak berpatok dari itu. Cinta tidak dipatok itu gitu loh. Ternyata pasangan kalian mematok, mau maskulin atau feminin, mematok itu gitu loh. On the reverse, bisa bersair tidak bisa bermain suling, bisa melihat namun tidak bisa untuk mendampingi, cuma bisa pasrah.
Sebagian dari kalian tadinya ya menginginkan sebuah kebersamaan. Kalian meninggalkan, akhirnya kalian hanya bisa melihat dari kejauhan. Seperti kalian bersair tapi tidak ada sulingnya. Kalian bisa melihat namun tidak bisa mendampingi. Akhirnya cuma bisa pasrah. Tapi sebagian dari kalian merasa kalian tidak butuh. Bahkan melebihi daripada itu, kalian betul-betul yang namanya addiction, ketergantungan dengan satu dan lainnya. Karena yang sering memberi coklat akan kalah dengan yang memberi seperangkat alat sholat dan nyanyian lagu akad. Sebagian dari kalian ya hanya memberikan sebuah pemanis, yaitu seperti coklat, bukan sebuah janji atau ikrar. Karena kalian takut kalau sudah berikrar. Tapi sebagian dari kalian pandai namanya berjanji. Janjinya dibikin seperti rasa coklat manis, tapi berimbasnya adalah sebuah karma ya. Kamu tidak menyadari berharganya apa yang kamu miliki sebelum kamu kehilangan. Kamu tahu persis apa yang kamu miliki, kamu hanya berpikir kamu tidak akan pernah kehilangan. Jadi sebagian dari kalian merasa tidak butuh, bahkan tidak takut untuk kehilangan. Tapi begitu kalian menyadari apa yang sudah hilang di diri pasangan kalian, akhirnya baru kalian menyadari betapa berharganya itu yang hilang. Kalian tahu persis apa yang kalian miliki. Ini baru disadari, ternyata sudah hilang, baru disadari, begitu bodohnya. Nah itu ya. Lanjut. Berselingkuh pada orang yang baik adalah seperti membuang berlian dan mengambil batu. Sebagian dari kalian bilang, saya bukan berselingkuh, saya hanya berhubungan baik saja. Tapi kalian dibuang seperti batu yang diambil berlian. Ternyata salah, kalian mengambil batu yang seperti berlian karena kalian tidak pakai kacamata, yang dipakai kacamata kuda. Waduh, gimana mami? Jalannya lurus saja, lihat kanan lihat kiri. Kebanyakan orang berbohong karena mereka lebih memperhatikan apa yang mereka lewatkan daripada apa yang mereka miliki. Ya, sebagian dari kalian berbohong. Yang kalian lihat itu hanya yang di depan, yang kalian perhatikan sekarang, tapi kalian melewatkan semua yang pernah kalian miliki. Akhirnya kalian terlewatkan dari apa yang pernah kalian miliki. Ini menyakitkan karena kamu menghancurkan hatiku, tetapi hatiku tetap milikmu. Aku tidak berpikir aku akan bisa mencintai siapapun seperti aku mencintaimu. Ini kata-kata bisa saja kepada maskulin. Bagaimana tidak? Kalian menyakiti, bahkan menghancurkan hati feminim. Tapi hati feminim merasa, ya kamu sudah menghancurkannya. Tetapi maskulin merasa, kamu sudah menghancurkan hatiku. Namun yang dirasakan, maskulin merasa tidak berpikir bahwa maskulin sampai sekarang ini mencintai feminim, apapun bentuknya. Bahkan sebagian dari kalian itu ada yang saling mencinta. Bahkan kesakit hatian ini ya hancur, namun kalian masih berpikir tentang sebuah cinta kedua belah pihak. Dan dikatakan kembali, ketika seseorang menuduhmu melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan, itu biasanya mereka yang melakukan suatu kebiasaan itu. Bila pasangan kalian selalu menuduh kalian berselingkuh, ya main sana sini, ya bertindak di luar daripada itu, biasanya mereka melakukan hal yang sama. Atau selalu saja menuduh macam-macam, ya itu sama. Berarti mereka melakukan hal yang sama gitu. On the reverse, aku nggak minta banyak, jangan pernah pergi dari hatimu, yaitu sebuah kesabaran. Sebagian dari kalian tidak ada yang sabar, bahkan kalian pergi meninggalkan karena terlalu banyak ingin, terlalu banyak minta. Cinta sejati membawa rasa sakit. Cinta sejati berarti pengorbanan dan kesakitan.
dan ribuan kejutan kehidupan, tapi itu juga berarti keindahan sejati. Jadi dikatakan ini cinta sejati membawa rasa sakit. Betul. Karena apa? Cinta sejati harus ada pengorbanan. Bahkan ada sebuah kesakitan yang akan mendatangkan ribuan kejutan kehidupan. Jadi kalian gak usah takut, akan ada keindahan sejati. Ya, namanya keindahan tuh enak dilihat, Cong. Lihat apa, mau lihat yang indah-indah lah. Oke, kita lanjut. Perjalanan sebuah cinta kalian. Sebagian dari kalian berencana untuk mendatangi feminim, atau bisa vice versa. Tetapi di sini dikatakan sebagian dari kalian menginginkan sebuah pertemuan, bahkan bisa datang ya melakukan perjalanan. Namun kenapa kalian ingin melakukan perjalanan? Karena adanya sebuah ketergantungan dari sebuah addiction. Sebagian dari kalian ingin mendatangi pasangan kalian karena sebuah ketergantungan yang sudah melekat, tidak bisa kalian pikirkan. Dan kenapa adanya sebuah ketergantungan? Karena semesta yang membuat sebuah energi yang tidak bisa hilang sampai sekarang, bahkan terkonek apapun bentuknya. Ya, karena ya sebagian dari kalian berdoa meminta afirmasi secara visual ya, untuk meminta ya agar membantu bisa menerima atau memanggil soulmate yang kalian inginkan, bahkan orang yang ingin kalian panggil, feminim kalian ini. Dan dikatakan di sini adanya sebuah keputusan dari sebuah komitmen agar komitmen ini bisa dikembalikan ya. Ini dan penyesalan cinta yang betul-betul menyesal apapun yang telah terjadi. Tidak ada namanya chemistry dari sebuah hubungan yang berjalan. Ada yang mengalami penyesalan cinta dan kalian adalah soulmate connecting satu sama lain. Kalian feminim maskulin, kalian ada twin flame dengan berjiwa soulmate. Dan sebuah pernikahan akan terjadi karena sebuah chemistry. Dikatakan di sini, kenapa kalian menikah? Kenapa kalian menikah? Kenapa kalian ada berkomitmen? Kenapa kalian mempunyai chemistry? Karena kalian adalah soulmate yang diciptakan semesta. Kenapa? Ini diciptakan. Jadi kalian tidak bisa mau sejauh apapun kalian berlari, pergi, chemistry itu tidak akan hilang. Ikatan sebuah pernikahan dari sebuah chemistry itu tidak akan hilang karena kalian adalah soulmate connecting itu. Dan tidak dijujurkannya di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih ada 2. Wah, kenapa? Bukalah pikiran kalian dan tunjukkan apa yang kalian mau itu kepada dunia. Buka pikiran ya. Apapun yang terjadi, bukalah pikiran kalian, jangan bertindak bodoh. Jadilah smart people. Nah, seperti itu. Dan dikatakan di sini, orang yang punya pasangan, pacar, suami, istri harus sabar dengan pasangan yang dimilikinya, apalagi yang nggak punya. Jadi sabar, tapi kebanyakan dari kalian sudah punya pacar, suami, istri, tidak pernah sabar, bahkan tidak merasa memiliki. Itu yang jadi masalah. Lanjut, namanya hidup itu banyak cobaan. Tapi kalau kita hidup banyak saweran itu dangdutan. Nah, itu jangan terlalu banyak minta tolong sama orang. Jangan mau hidup itu cuma saweran aja. Minta tolong aja. Bagaimana? Jangan, kata semesta. On the reverse, pernikahan yang sukses tidak membutuhkan sekali jatuh cinta, tapi berkali-kali jatuh cinta pada orang yang sama. Ternyata kalian pernikahan itu sukses, namun jatuhnya pada orang yang tidak sama. Bahkan harusnya cinta itu sekali saja kepada orang yang sama, tapi kalian jatuh cinta pada orang lain secara berkali-kali. Bahkan pernikahannya sukses, ada yang menikah. Lanjut, on the reverse. Aku mencoba menyatukan kita kembali, tetapi ternyata kalian malah sibuk menyimpan rahasia.
Jadi semesta pernah menyatukan kalian dalam sebuah afirmasi, rekonsiliasi kembali. Tapi ternyata kalian sibuk untuk apa? Menyimpan rahasia sebuah kebohongan. Bagaimana bisa berjalan kata semesta? On the reverse kembali. Jangan buang waktu. Balas dendam. Karma adalah balas dendam yang paling menyakitkan dan nyata. Sebagian dari kalian bilang kagak mau balas dendam. Sebagian dari kalian bilang biar saja karma. Ternyata ya sebagian dari kalian banyak yang dendam. Ya, akhirnya karma ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa tertrigger dengan baik karena sebagian dari kalian masih ada yang dendam. On the reverse. Jangan pernah mengecewakan orang yang menyayangi kamu karena suatu hari nanti bisa jadi kamu yang dikecewakan oleh orang lain. Jadi sebagian dari kalian yang mengecewakan. Bahkan berusaha sudah tidak mengecewakan, namun tetap aja kecewa gitu loh. Karena kalian tidak pernah menyayangi dengan sungguh-sungguh gitu loh, untuk orang yang kalian cintai. Lanjut. Aku berharap menangis dan air mataku membawa kamu kembali, tetapi aku menyadari kamu tidak akan pernah kembali. Itu menyakitkan, tapi aku akan lebih baik di waktu mendatang. Tidak ada waktu mendatang yang lebih baik. Karena apa? Sampai hari ini kalian masih saja menangisi ya apapun yang telah terjadi dan tidak pernah sadar bahwa pasangan kalian itu sudah pergi, meninggalkan kalian tanpa ampun, tanpa rasa dosa, bahkan tidak peduli sama kalian. Harusnya kalian menyadari gitu loh. Ya, tidak perlu menangis untuk orang-orang yang seperti itu kata semesta. On the reverse. Kebaikan maupun kejahatan jika waktunya tiba pasti akan merasakan balasannya. Sebagian dari kalian tidak percaya, percayalah kata semesta. Itu tadi di depan Mami bilang kan. Yang namanya kebaikan jatuhnya pasti kalian menerima kebaikan. Begitu sebaliknya kalian melakukan kejahatan akan datangnya juga sama, kejahatan untuk diri kalian. Karena apa? Pembalasan itu lebih kejam. Pembalasan apa? Semesta. Ini. Jadi kebaikan atau kejahatan itu waktunya pas sama. Akan kalian rasakan sebuah pembalasan dari Tuhan. Nah itu, seperti itu sayang ya. Kita lanjut. Waktu Tuhan sudah berjalan, namun sebagian dari kalian menunggu waktu Tuhan, sebagian dari kalian kesusahan dalam hidup. Karena sebagian finansial tidak baik, karir pun hancur babak belur, maka sebagian ada yang gak kerja. Dan kalian tidak pernah melakukan sebuah effort dalam kehidupan. Bahwa cinta ini betul-betul berharga, cinta ini betul-betul anugerah. Tidak pernah. Bahkan kalian sebagian sekarang ini merasakan sebuah hubungan yang terpisah ingin dikembalikan, atau hubungan yang sudah terpisah ini mau di-create kembali untuk kembali. Kenapa? Sebagian dari kalian mencoba belajar untuk mengekspresikan cinta itu seperti apa dari hubungan yang sudah terpisah ini. Bahkan sebagian dari kalian ya ingin mengekspresikan cinta kembali. Ada yang masih bermain-main, ada yang karena hasrat, ada yang karena ingin mendapatkan perhatian. Sebagian dari kalian yang ingin kembali itu karena ingin cari perhatian, karena hasratnya hanya pada kalian, bahkan ya cuma main-main. Nah ini yang terjadi sayang ya, pahami ya. Oke, sepertinya Mami mau tambah kopi dulu. Jadi lupa aing. Bukan lupa, kelewatan. Salam kopi hitam sayang. Kopi hitam MD Healing membuat kita lebih healing lagi, bisa tahu apa yang terjadi dalam kehidupan, bahwa semua yang hitam tidak selalu pekat. Pasti ada sebuah kenikmatan dari sebuah kepekatan hidup kita. Oke sayang, bismillahirrahmanirrahim.
Nikmat banget. Segar. Oke, kita lanjut. Lanjut sayang ya. Dikatakan di sini ya. Dikatakan semesta. Betul-betul seorang empress, yaitu feminim, betul-betul sudah kuat, bahkan bisa hidup dengan sebuah kemandirian, tidak peduli apapun yang terjadi, sudah berdiri di atas kaki sendiri dan tidak takut untuk sebuah keseimbangan. Bahkan yang namanya star ini akan mendapatkan sebuah kebaikan. Namun sebagian dari kalian bingung mencari keseimbangan ini gimana caranya, ya, mencari star ini gimana caranya, gitu loh, kesulitan. Bahkan sebagian dari kalian kesulitan mendapatkan star ini, ya, karena apa? Kalian seorang yang munafik, serakah, mementingkan diri sendiri, ya, apapun bentuknya hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, sehingga menimbulkan apa? Karma datang untuk siapa? Feminim atau maskulin? Karma datang untuk kalian yang selalu bermain triparti, yaitu melakukan cinta segitiga apapun bentuknya, ya, dan selalu melakukan kebohongan, tipu daya, dan memanfaatkan, ya. Ini yang akan menerima karma, kata semesta. Dan katakan bagi kalian, ya, yang melakukan begitu bekerja keras untuk sebuah perjuangan cinta, maka akan dibayar itu semua. Ada pembayaran dari semesta, ya. You are good enough. Sebagian dari kalian tidak pernah menganggap kalian itu baik, tidak pernah menganggap kalian berharga untuk dimiliki, ya. Energi Virgo dan Capricorn tadi, ya. Lanjut. Nothing is yet set in stone. Orang-orang kepala batu, Tuhan bilang mohon maaf, belum ada yang bisa saya beri, ya. Beri apa? Lucky is on your side. Belum ada namanya keberuntungan di dalam diri kalian. Bila kalian masih keras kepala batu, ya, ini, bahkan tidak pernah menganggap orang lain baik, maka ya selesailah. Itu sudah dipastikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini, sebagian dari kalian berjuang untuk bisa kembali, ya, melakukan pergerakan dan kembali kepada orang yang telah menggantungkan. Kalian menyadari bahwa telah menggantungkan hubungan dan kalian ingin mendatangi, karena hasrat kalian sudah tidak bisa terpendam lagi. Kalian sudah tidak sanggup dengan hasrat yang kalian lakukan. Karena apa? Cinta sejati ini yang men-trigger kalian. Kalian mencari cinta sejati kemana-mana. Ternyata cinta sejati kalian hanya pada feminim. Hanya pada feminim. Stalking yang benar-benar dilakukan untuk mencari jalan keluar dan membuat sebuah kondisi, ya, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan feminim kembali, ya, karena kalian betul-betul hanya merasakan cinta sejati itu ada di feminim. Ini yang terjadi, sayang. Masih saja energinya tidak berubah, ya. Afirmasi ini tidak berubah. Dan bawalah cinta di semua situasi, kata semesta. Energi Aquarius. So the world real is you. Ya, kasih tunjuk sama orang-orang kalian sebenarnya apa. Jangan munafik, Aquarius, ya. Jangan munafik. Jangan melakukan kebohongan, kata semesta. Nothing will come of this situation. Ini nggak ada yang datang, masih belum ada yang datang, karena kalian orang-orang yang munafik.
Tuhan bilang nih, confident is your key to sukses. Nggak ada confident, sukses boro-boro karena kalian tidak pernah percaya diri dengan apa yang kalian rasakan. Nah itu ya, kesimpulan untuk maskulin dulu. Oke. Maskulin, hidup maskulin stuck, kecewa, tujuan hidup tidak ada, bahkan kesulitan iya. Karena apa? Orang yang serakah dan selalu manipulasi itu akan stuck hidupnya ya. Dan egois tingkat dewa, bahkan masih saja tergoda dengan semua yang namanya ya pilihan untuk sebuah addiction. Akhirnya hanya bisa bersabar karena energi addiction ini betul-betul menguatkan yang namanya hasrat, selalu tergoda, bahkan addictionnya terlalu tinggi, terlalu berharap terlalu tinggi. Akhirnya tidak ada kemenangan untuk energi maskulin, tidak ada kemenangan dari sebuah impian, yaitu halusinasi ya. Dan katakan di sini feminim betul-betul berusaha sekuat mungkin dari kondisi yang sudah ditinggalkan, bahwa apapun akan ada sebuah harapan. Dan stuck dari sebuah kekecewaan ini dijalankan feminim dengan berjuang setengah mati untuk sebuah pilihan, walaupun selama ini pilihan, bahkan pilihan feminim ya, dari keterpurukan yang harus dijalani, feminim mau tidak mau itu menjadi sebuah pilihan. Tapi sebagian dari feminim betul-betul menerima dengan keikhlasan hati, berjuang. Bahkan sebagian dari feminim akan mendapatkan sebuah kemenangan, yaitu mimpi akan terwujud. Apapun mimpi feminim akan terwujud dan diafirmasi oleh semesta. Jangan pernah takut ya, femininnya sudah jelas ya, dikatakan sangat-sangat jelas di sini ya. Dan dikatakan di sini, di mana kalian ingin bebas lepas, maka cahaya dari dunia itu terlihat nyata, tetapi masih kabur karena sebagian dari kalian menganggap yang namanya kebebasan itu untuk enak-enak, dan sebagian dari kalian stuck ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini stuck, tidak bisa melakukan apa-apa ya. Dan dikatakan di sini, keep your relationship change. Kalian mengafirmasi, meminta kepada semesta untuk dikembalikan hubungan ini. Namun hubungan yang dikembalikan ini bagaimana? Harusnya sesuai doa, tetapi sebagian dari kalian masih mengembalikan hubungan lewat perdekongan. Dan akhirnya Tuhan bilang, meditasi dan kontemplate, berubahlah. Energi Pisces berubahlah ya. Dan healinglah. Jangan main dukun saja. Jangan main magic com katanya semesta. Inilah afirmasi dan kesimpulannya kalau kita bisa lihat ya. Dikatakan bahwa di sini kesimpulannya adalah kalian harus menyelesaikan internal kondisi, karena sebagian dari kalian semesta bilang selesaikan unfinished business ini masih ya ada. Tidak pernah kalian bertanggung jawablah dengan apa yang terjadi. Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari apapun bentuknya, bertanggung jawablah ya. Dan waktu yang baik untuk menerima sebuah cinta ya, buka hati kalian. Berilah sebuah berkah yang benar-benar, bukan cinta yang datang dari seorang anak-anak yang immature yang hanya mementingkan diri sendiri dan egois. Ujung-ujungnya kalian stuck
boro-boro bisa mempunyai barokah, dan kalian tidak bisa ya memegang apa yang kalian inginkan, bahkan harusnya move on. Jangan pernah tidak move on. Move on dalam artian yang menyadari kebenaran atau kesalahan dari sebuah tanggung jawab. Selesaikanlah unfinished business kalian gitu loh. Ya. Dan kita punya satu di sini ya. Maskulin satu, feminim satu. Ya. Kita mungkin minta pesannya dulu ya. Itu kita baca terakhir aja sayang ya. Oke. Kita minta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan memberikan ya afirmasi maskulin dan feminim ya untuk semua doa. Afirmasinya untuk kedua belah pihak dengan niat yang sama. Oke. Afirmasinya apa ya Allah? Afirmasinya ada. Oke. Ini buat ganjal. Oke, afirmasi hurufnya nama depan, nama tengah, nama belakang atau nama panggilan, terserah. Oke. Ya. Tunggu. Kita kembalikan lagi duitnya. Duit buat apa, Mam? Duit buat kerokan itu. Bercanda. Itu buat repotnya ya, kadang-kadang goyang-goyang mami selipin duit. Oke, permintaan semesta, pesannya apa? Oke, sudah dapat. Atau satu lagi, maskulin satu, feminin satu, bolehkah? Oke, satu-satu ya, nanti terakhir kita bacakan nih. Oke, di sini ada O, ada O, ada R, ada A, ada I, ada A, ada G, ada B, ada U, ada E, ada F, ada apa lagi nih? Ada A kembali, ada A, ada C, ada A kembali, ada T. Ya. Bisa nama depan, nama tengah, nama belakang atau nama panggilan ya. Dikatakan pesannya di sini bismillahirrahmanirrahim. Apa? Tembok yang kita bangun di sekeliling kita agar kita terhindar dari kesedihan, menjauhkan dari bahagia. Jadi kalian membangun tembok ya, hanya ingin bahagia, tapi yang kalian bangun dari sebuah tembok adalah kesedihan yang kalian dapatkan, kata semesta. Kalian salah. Nah itu. Oke. Pecah itu berarti membeli. Ya, karena kamu sudah memecahkan hatiku, maka kamu harus membeli dengan cintamu. Jadi semesta bilang dikala kalian memecah, itu namanya kalian membeli. Dimana kalian meminta afirmasi dan berjanji kepada Tuhan dari sebuah komitmen secara sakral, maka kalian itu sudah membeli, kata semesta. Karena apa? Kalian memecahkan sebuah keinginan, yaitu keinginan hati. Barang yang sudah kalian pecah harus dibeli dengan apa? Dengan cinta. Nah itu. Dan dikatakan di sini apa? Bakat. Sebagian dari kalian mempunyai bakat yang baik, bahkan tidak baik, apapun bentuknya ya. Dan di sini kita lihat maskulin apa? Bismillahirrahmanirrahim. King of Pentacle. Maskulin sekarang kesulitan keuangan. Maskulin lagi susah. Maskulin lagi berpikir untuk sebuah finansial. Ya. Dan bismillah untuk feminim.
Feminim, bismillah. Feminim sekarang sudah tidak terbebani lagi dan sudah keluar dari sebuah beban, bahkan sebagian sudah mulai ya kuat, ya tidak ada lagi rasa kesulitan dalam hidup, tidak beban lagi sekarang. Ini feminim. Dan untuk maskulin apa? Wajah, mungkin wajah kalian bertopeng atau wajah kalian tampan atau jelek atau apapun mengenai wajah, ya artikan sendiri tentang wajah. Dan di sini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Senyum. Sebagian dari kalian adalah senyum yang indah. Mungkin kalian hanya bisa tersenyum melihat permainan wajah dari maskulin. Kalian hanya bisa tersenyum sekarang. Tersenyum bahagia, ya. Inilah story dari afirmasi sebuah doa yang dipanjatkan maskulin. Ternyata feminim juga mengafirmasi kepada semesta, bahkan tidak menerima apa yang dikatakan di sini. Akhirnya dikatakan kembali oleh feminim. Inilah yang terjadi. Tidak mungkin kalian mengembalikan begitu saja, tetapi kalian tidak memahami arti dari sebuah afirmasi. Jangan coba-coba berdoa kepada Tuhan dan main-main, itu kata feminim. Ya, oke sayang, semoga kalian memahami dari sebuah story Mami hari ini. Ini timelines ya, update. Jadi kapan waktu kalian melihat, itulah energi kalian ya. Oke. Sampai ketemu lagi. I love you so much ya. I love you all MDF Recycle dimanapun kalian berada. Mami cinta kalian dan juga kalian semua keluarga Mami ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.